Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakal Farizi. Saya dari program studi pendidikan jasmani S1. Saya dari kelas 02 PJP 005. Di sini saya akan membahas tentang mata perkuliahan kemampuan dasar mengajar, yaitu dengan materi konsep belajar. Yang pertama ada konsep belajar. Pembelajaran bukan sekedar proses transfer informasi dari pengajar ke pelajar, melainkan sebuah transformasi internal yang menetap. Ini adalah proses interaksi yang direncanakan untuk membantu seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru. Beberapa poin penting mengenai konsep pembelajaran. Yang pertama ada dari Ernest R. Hilgard, yaitu belajar adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan perubahan relatif permanen. Lalu yang kedua ada dari Gagni, yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi akibat adanya pengalaman atau latihan. Lalu yang ketiga ada dari Moh Surya, yaitu belajar merupakan hasil pengalaman individu dalam interaksinya dengan lingkungannya. Lalu yang keempat ada W.S. Winkel, yaitu belajar adalah aktivitas mental psikis dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan pemahaman, nilai, dan keterampilan. Lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran. Agar proses belajar mengajar efektif, terdapat beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Yang pertama ada perhatian dan motivasi, yaitu tanpa perhatian belajar tidak mungkin terjadi. Motivasi berfungsi sebagai tenaga penggerak dan pengarah aktivitas belajar. Lalu yang kedua ada keaktifan. Belajar hanya mungkin terjadi apabila peserta didik aktif mengalami sendirinya prosesnya. Lalu yang ketiga ada keterlibatan langsung. Belajar yang paling baik adalah melalui pengalaman langsung. Lalu yang keempat ada pengulangan, yaitu latihan yang berulang-ulang bertujuan menetapkan pemahaman dan membuat ingatan bertahan lebih lama. Lalu yang kelima ada tantangan, yaitu bahan ajar yang menantang dan memerlukan pemecahan masalah akan membuat peserta didik lebih bergairah untuk belajar. Lalu di sini ada komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah sistem yang terjadi dari elemen-elemen yang saling berkaitan. Lalu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu harus memenuhi kriteria SMART. Yang kedua ada kurikulum, rencana terstruktur yang mencakup materi, metodologi, pengajaran, dan penilaian. Lalu yang ketiga ada metode pengajaran, strategi penyampaian materi seperti ceramah, diskusi kelompok, lalu berbasis proyek, lalu ada demonstrasi, hingga pembelajaran daring. Lalu yang keempat ada siswa dan guru. Siswa sebagai subjek utama yang aktif, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang menyusun materi dan memberikan umpan balik. Lalu ada media pembelajaran, alat bantu seperti buku, lalu multimedia, lalu perangkat lunak, hingga situs web. Lalu ada evaluasi, proses mengukur kemajuan siswa baik secara formatif maupun sumatif. Lalu di sini ada kesimpulan. Pembelajaran yang berhasil tidak diukur dari seberapa banyak materi yang dihafal, tetapi dari sejauh mana terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan kemampuan individu ke arah yang lebih baik. Sekian video pembahasan dari saya tentang konsep belajar. Mungkin nanti kedepannya ada banyak lagi pembahasan yang saya akan bahas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.